Direktorat Penanganan Fakir Miskin yang menangani program bantuan sosial BPNT program sembako ditutup. Bagaimana nasib program BPNT? Apakah ikut dihapus setelah bidang yang menangani bantuan sosial 18,8 juta penerima manfaat program sembako ini? Tak hanya BPNT, program yang dijalankan Direktorat Penanganan Fakir Miskin, program kelompok usaha bersama KUBE dan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Terhitung sejak bulan Desember tanggal 14, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 21 tentang Kementerian Sosial. Dalam Perpres tersebut, Jokowi menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial yang menangani program reguler BPNT. Bagaimana nasib penerima manfaat BPNT setelah struktur yang membidaginya dihapus di tahun 2022 dan tahun mendatang? Tonton terus videonya agar memahami proses yang terjadi dan tidak gagal paham pemberitaan media yang mulai ramai menjadikan topik berita. Menurut keputusan terbaru, susunan organisasi Kementerian Sosial terdiri dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (JPS), Inspektorat Jenderal, Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Region Kerja Ditjen PFM mencakup penanganan fakir miskin di pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil atau tertinggal hingga perbatasan antar negara. Direktorat ini juga yang menyusun kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu versi Kementerian Sosial, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin di Indonesia. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebelumnya tertera dalam aturan lama yakni Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Pasca dihapuskannya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), apakah BPNT juga terhapus? Sebelum kita memaparkan lebih jauh, bagi yang baru berkunjung agar meluangkan waktu untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dengan kabar aktual, mendidik, dan terpercaya dari channel PKH Reportase. Presiden Joko Widodo menekan Peraturan Presiden Nomor 110/2021 tentang Kementerian Sosial. Dalam Perpres tersebut terdapat posisi yang dihapus yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal 39 dituliskan bahwa pada saat Perpres mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bunyi pada pasal 40, cakupan kerja Dirjen PFM meliputi penanganan fakir miskin yang ada di perkotaan, pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan bahkan yang berada di perbatasan antar negara. Selain itu, direktorat ini juga bertugas untuk menyusun kriteria fakir miskin serta orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial. Hal itu meliputi penyusunan norma, prosedur, standar, dan kriteria penanganan fakir miskin yang ada di seluruh Indonesia. Seperti selama ini diketahui bahwa Dirjen Penanganan Fakir Miskin
atau Dirjen PFM adalah struktur yang menangani bantuan sosial BPNT atau sembako dengan dihapusnya Dirjen PFM. Apakah berarti bantuan BPNT juga dihapus? Dalam dialog produktif bantuan sosial di tahun 2022, pada dialog produktif yang diinisiasi oleh Media Center Forum Merdeka Barat 9, FMB 9, KPC PEN, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan inti dari bantuan sosial atau bansos bukan lagi sekedar bantuan, melainkan juga sebagai perlindungan sosial atau social protection. Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang terdampak pandemi. Dalam slide yang ditampilkan dalam dialog produktif adalah bantuan sosial di tahun 2022, Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat menyebutkan bahwa program BPNT di tahun 2022 dilanjutkan dengan target 18,8 juta penerima manfaat dengan indeks bantuan sosial Rp200.000 per bulan per penerima manfaat, durasi 12 bulan dari Januari hingga Desember dengan anggaran 45 triliun 125 miliar dalam pemanfaatan bantuan program sembako BPNT. Program sembako, penerima manfaat BPNT dapat membelanjakan bahan pangan dengan kandungan karbohidrat berupa beras, bahan pangan lokal, protein hewani berupa telur, daging ayam, daging sapi, sumber vitamin dan mineral, buah-buahan, sayur mayur. Kemudian yang sembako ini juga dilanjutkan ya 200.000 per bulan per KPM, durasi 12 bulan dengan total anggaran 45,1 juta. Dengan komoditas yang didorong agar mereka membeli komoditas yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral. Ini penting untuk disosialisasikan, dinarasikan ke masyarakat. Sudah tentu kerjasama dengan Kominfo juga, karena pemanfaatan ini jangan sampai jadi salah sasaran. Misalkan diberikan rokok, mungkin diberikan hal-hal yang konsumen, yang sifatnya consumeris, itu juga bisa kita berikan. Hal seperti itu harus diingatkan, harus ditegur, dan harus diarahkan agar mereka memanfaatkan bansos itu betul-betul tepat ya secara manfaat. Sesuai dengan pernyataan Ibu Menteri Sosial Bu Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu bahwa untuk PKH dan BPNT tetap ada di tahun 2022. Maka walaupun Dirjen Penanganan Fakir Miskin PFM telah dihapus dari struktur organisasi Kementerian Sosial tetapi tidak mempengaruhi bantuan sosial BPNT. Jadi, program bantuan sosial BPNT sembako tetap ada di tahun 2020. Sobat PKH Reportase, selamat buat keluarga penerima manfaat BPNT, baik itu BPNT murni 8,8 juta penerima manfaat dan BPNT unsur PKH sebanyak 10 juta penerima manfaat atas dilanjutkannya program sembako BPNT. Semoga berita ini menjadi penerang pada pemberitaan yang simpang siur. Kami dari kerabat PKH Reportase undur diri, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Komentar dan beri pertanyaan yang relevan. Silahkan diketikkan pada kolom komentar, like ataupun dislike untuk menanggapi beritanya. Saya Amran, mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalam. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan
Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS.